Hai, jumpa lagi bersama saya Febri. Di era teknologi yang terus berkembang, penggunaan drone memiliki peran penting dalam berbagai industri dan sektor. Kali ini kita akan bahas tentang teknologi drone untuk industri konstruksi. Penasaran kan? Yuk, kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Oke, eh, aerial survey atau nama lain survei udara dahulu menggunakan pesawat udara. Namun sekarang hampir semua aerial survey atau survei udara menggunakan drone. Drone dapat menangkap data baik itu berupa gambar foto atau point cloud dengan detail dan akurat tentang lokasi konstruksi. Aerial survey atau survei udara menggunakan drone ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai perencanaan wilayah, monitoring progres, dan kontrol kualitas. Nah, berikut beberapa survei udara menggunakan drone yang biasa dilakukan. Pertama, untuk apa sih gitu ya? Pertama, untuk perencanaan wilayah project. Sebelum melakukan survei udara menggunakan drone, tim perencana menentukan tujuan dan area yang akan disurvei, termasuk data yang spesifik yang mereka butuhkan dan pembuatan misi terbang yang dapat disesuaikan dengan wilayah proyek. Survei udara menggunakan drone dapat memberikan data berupa peta fotografi, model 3D, gambar ortomosaik, beserta data detail terkait informasi lokasi, jumlah bangunan, lebar dan panjang jalan, serta luasan area wilayah proyek juga. Nah, drone juga memungkinkan pengukuran yang cepat dan akurat untuk mendapatkan data volume lokasi konstruksi. Ini sangat berguna untuk menghitung kebutuhan material dan merencanakan tata letak lokasi konstruksi. Nomor 2 guys, monitoring progress. Nah, teknologi drone pada monitoring progress dapat digunakan untuk membandingkan data survei yang berbeda yang biasa disebut klarifikasi data. Data drone dapat mengetahui potensi clash detection terhadap bangunan, gedung, dan infrastruktur lainnya. Manajer project juga dapat mengidentifikasi perbedaan antara konstruksi yang sebenarnya dan desain yang direncanakan sesuai atau tidak. Teknologi drone juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan penyimpangan pekerjaan project sesuai dengan waktunya atau ada keterlambatan, tentunya dikombinasi dengan data teknis atau desain lainnya. Memungkinkan pula dengan data tersebut untuk mengambil tindakan korektif yang cepat. Yang sering digunakan drone gitu ya adalah untuk dokumentasi foto dan video untuk pengumpulan data berkala, mengetahui dari berbagai sudut dan ketinggian wilayah konstruksi. Data foto dan video berkala juga digunakan sebagai kebutuhan laporan dokumentasi mulai dari MC0, MC30, MC50, dan MC100. Terakhir, nomor 3, yaitu digunakan untuk closing project. Pada closing project, drone dapat digunakan untuk pembuatan data 3D, menggunakan data dari drone dan kombinasi dengan software khusus dapat menghasilkan data 3D yang akurat dari proyek yang telah selesai. Model ini dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut dan sebagai referensi proyek di masa depan. Drone dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan sensor lainnya dapat digunakan untuk inspeksi akhir struktur, memastikan bahwa semua elemen sesuai spesifikasi desain dan tidak ada cacat konstruksi yang terlewatkan.
Nah, drone juga bisa apa gitu ya? Drone dapat mengambil foto dan video dari berbagai sudut untuk mendokumentasikan kondisi akhir proyek, mencakup seluruh area konstruksi, dan dapat digunakan untuk menyusun laporan proyek mendetail. Laporan ini tentunya dapat menunjukkan bahwa proyek telah sesuai dengan jadwal dan memenuhi persyaratan. Drone juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah selama inspeksi akhir. Drone dapat membantu dalam memonitor perbaikan yang berlangsung, memastikan semua masalah telah diselesaikan sebelum closing project. Nah, itulah fungsi dan peran drone untuk industri konstruksi. Pertama, pada tahap perencanaan, kedua, pada tahap monitoring progress, dan ketiga, pada tahap closing project. Jika ada yang kurang dan ingin menambahkan, silakan komen di bawah ya guys, komen di bawah. Saya rasa dengan mengintegrasikan drone ke dalam proses pemantauan kemajuan project, manajer project dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan komunikasi serta mengurangi risiko dan biaya. Kira-kira begitu nih guys, ya kan? Semoga bermanfaat. Kira-kira topik apa lagi yang enak kita bahas, ya kan? Komen di kolom komentar juga guys. Oke, jangan lupa tetap terbang aman, bertanggung jawab, dan bermartabat. See you next video, bye.